Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, dicobloskan ke penjara. Begini nasibnya. Sahrul Darmawan, Senin 17 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran. Sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita dihebohkan oleh informasi di mana Bambang Trimulyono dan Suginur ternyata pada akhirnya dicobloskan ke rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Tentu informasi ini menyita perhatian publik kembali. Bagaimana tidak, beberapa hari yang lalu kedua orang ini memang betul-betul menghebohkan kita semua. Dari peristiwa mubahala yang kemudian menimbulkan berbagai persepsi dari banyak kalangan. Ada yang kemudian mendukung karena itu adalah sebuah proses pilihan pembuktian untuk menyatakan apa yang dituduhkan oleh Bambang Trimulyono adalah sebuah kebenaran menurutnya. Tetapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah tindakan keliru, sebuah tindakan fatal yang pada akhirnya kemudian berujung pada pelanggaran pidana, ya, sebagaimana konferensi pers daripada Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa kedua orang ini diduga melanggar, ya, pasal 156A huruf A, ya, tentang penistaan agama, pasal untuk pasal 28 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang sebagaimana merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian, ras, agama, suku dan antar golongan. Dan sebagaimana kita dengar berita yang terbaru, dia pun pada akhirnya dicobloskan di penjara. Kemarin-kemarin beliau masih tertawa, ya, tersenyum, tertawa terpingkal-pingkal pada saat dia melakukan diskusi dengan Gus Nur karena merasa dia sudah di atas angin karena mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Tak tanggung-tanggung sosok tokoh nasional seperti Bapak Amin Rais ikut-ikutan bicara. Kemudian demonstrasi Nobel Bamukmin bersama jamaahnya, ditambah lagi Egy Sujana ikut juga berkuar-kuar tentang persidangan Bapak Jokowi yang digugat oleh Bambang Trimulyono pada tanggal 18, ya, yang katanya kalau itu terbukti berarti Jokowi pengangkatannya sebagai presiden itu batal demi hukum. Kita akan coba membacakan seperti apa beritanya yang sudah bertebaran di media sosial. Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi, dicobloskan ke penjara. Begini nasibnya. Sahrul Darmawan, Senin 17 Oktober 2022. Harian haluan.com. Bambang Trimulyono dan Gus Nur akhirnya ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Dilansir dari suara.com, keduanya dijerat dengan dugaan kasus penistaan agama oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Hasil koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber sudah ditahan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza, dikutip dari suara.com pada Senin 17 Oktober 2022. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Kasubdit 1 Bareskrim Kombes Reynal Hutagaul menambahkan bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Nur di rutan Bareskrim Polri. Ya, benar ditahan di rutan Bareskrim, kata Reynal. Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Trimulyono dan Suginur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penistaan agama. Adapun ujaran kebencian dan penistaan agama tersebut diduga dimuat dalam akun YouTube Gus Nur 13 Official. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza menyebut penetapan tersangka terhadap keduanya merujuk atas laporan polisi nomor LP Garim B Garim 0568 Garim Oktober Garim 2022 Bareskrim Polri tertanggal 29 September 2022. Tersangka yang pertama adalah inisial SNR atau Suginur Raharja,
dan kedua adalah BTM Bambang Tri Mulyono, ucap Nurul dalam keterangannya. Jadi ya seperti itu informasi dari media yang baru-baru saja menghebohkan kita, bahwa pada akhirnya keduanya ini kemudian ya ditahan, dicoploskan di rutan karena memang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan melihat bagaimana reaksi daripada teman-teman beliau yang selama ini selalu merasa bahwa apa yang digembar-gemborkan oleh Bambang Tri Mulyono itu adalah benar. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak juga orang yang menerima mentah-mentah informasi Bambang Tri Mulyono. Tidak itu kalangan masyarakat biasa, akademisi, profesional, bahkan juga seorang ustadz ya, ada baru-baru ceramah ustadz ya, itu juga ikut-ikutan membuat framing-framing, mengabarkan ulang akan berita-berita tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan beliau menambah-nambahkan bahwa muka palsu ya, ijazah palsu, omongan palsu, semua menurutnya berbungkus kepalsuan. Ini sangat tidak etis ya diucapkan oleh seorang pendai yang seharusnya memberi teladan kepada masyarakat dan jamaahnya. Kemudian juga Dr. Tifa ya, yang ikut-ikut memframing berita ini sambil menyindir-nyindir institusi UGM. Ya, pada suatu kesempatan Dr. Tifa mengatakan Jokowi digugat, UGM diam membisu. Kemudian berikutnya dia mencoba lagi meyakinkan publik dengan membuat narasi perbandingan antara tulisan ijazah, antara ijazah Pak Jokowi yang namanya menurutnya ditulis sembarangan, sementara ijazahnya ditulis dengan tulisan indah. Ya, itu adalah upaya-upaya membangun narasi untuk meyakinkan publik bahwa memang ya apa yang dituduhkan kepada Jokowi itu adalah benar adanya, dengan maksud menggiring publik agar ikut-ikutan tidak suka terhadap Jokowi. Ya, sangat disayangkan seorang dokter ya, sebuah profesi mulia, profesi terhormat yang harusnya melayani masyarakat ya di bidang kesehatan, kenapa justru ya membuat berita-berita yang membingungkan publik. Kemudian berikutnya ya, tokoh nasional kita Bapak Amin Rais ya ikut juga membuat tanggapan ya dengan mengatakan ya, Pak Jokowi tanggalkan ya jabatan presiden, jadi dulu rakyat biasa, datang di pengadilan, bawa ijazah dan buktikan. Pak Amin Rais mencoba membuat framing seolah-olah menantang Pak Jokowi untuk membuktikan ya tuduhan-tuduhan daripada Bambang Tri Mulyono. Ini juga menurut saya adalah sebuah sikap yang kurang pas ya, dinarasikan oleh tokoh sekaliber Bapak Amin Rais ya. Seharusnya di usianya yang sudah tua begitu ya, jangan lagi membuat ya informasi-informasi yang membingungkan publik. Ya, pada akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono pun dicobloskan di rutan ya Bareskrim. Ini selang 1 hari persidangan ya Bambang Tri Mulyono yang rencananya akan memasuki sidang perdana pada tanggal 18 Oktober 2022. Bahwa informasi dari berbagai institusi terkait seperti Sekolah SMA 6 itu juga sudah memberikan klarifikasi, pernyataan-pernyataan akan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi. Demikian pula pihak UGM juga sudah melakukan konferensi pers terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sendiri ya baru-baru ini berkunjung menemui sahabat-sahabat lamanya ya di UGM. Itu menandakan bahwa Pak Jokowi ini bukanlah mahasiswa abal-abal, bahwa beliau betul adalah mahasiswa asli yang pernah mengenyam pendidikan di UGM. Tetapi kesaksian orang banyak ini bagi mereka, kelompok-kelompok ini itu tidak berguna. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur punya ambisi untuk kemudian melemahkan Pak Jokowi, mengganggu rezim Pak Jokowi, karena hasrat kebencian sudah terlampau kuat ya di hati mereka.
diselimuti oleh iri dengki terhadap Pak Jokowi, sehingga apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah menerimanya. Oleh karena itu, bahwa isu ijazah palsu ini sebenarnya adalah pintu masuk untuk kemudian mencari kelemahan Pak Jokowi, yang pada akhirnya adalah hendak menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Karena isu soal PKI sudah tidak laku, isu soal BBM juga sudah tidak bisa lagi mempresur ya pemerintahan Pak Jokowi. Momen ijazah palsu Pak Jokowi dengan datanya makhluk Bambang Trimulyono ini dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menyerang Pak Jokowi. Kita berharap, ya mari kita tunggu sama-sama seperti apa proses pengadilan yang akan dimulai tanggal 18 Oktober 2022, dan apapun keputusan pengadilan, maka itulah yang terbaik sebagai institusi yang berhak, yang berwenang untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.